Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus HaMasiah. Kembali kita akan belajar lagi kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Kita sebagai orang beriman tentunya kita selalu belajar tentang perjalanan tokoh-tokoh di dalam Alkitab dalam hal kehidupan iman dan ketaatan. Pada saat ini kita akan belajar kepada satu peristiwa perjalanan daripada Abraham. Abraham kita ketahui bersama, dia dikenal sebagai bapa segala orang percaya, bapa segala orang beriman. Dan mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar kepada perjalanan daripada Abraham. Dan yang menjadi dasar daripada kebenaran firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Ibrani 11 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Abraham berjalan ke tempat yang diperintahkan oleh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Elohim, dengan satu dasar, yaitu ketaatan. Karena tempat yang dituju dia belum ketahui persis keberadaannya, situasinya, dan kondisi tempat di mana akan menjadi kediamannya. Jadi Abraham berangkat hanya karena ketaatan. Itulah dasar daripada perjalanan Abraham. Ia melangkah dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat dulu sejarah atau keadaan daripada keluarga Abraham. Abraham memiliki orang tua yang bernama Terah, kemudian saudara-saudaranya yaitu Nahor dan Haran. Jadi ada 3 kakak beradik, Abraham, Nahor, dan Haran. Dan kemudian Haran melahirkan Lot. Nah, situasi ini mereka waktu itu ada di tanah Ur-Kasdim. Jadi masih jauh daripada tanah perjanjian. Dan kemudian orang tua mereka, Terah, membawa kehidupan keluarga ini ke satu tempat, yaitu di negeri Haran. Jadi Terah memboyong keluarganya dari Ur-Kasdim ke negeri Haran. Nah, kemudian mereka hidup di sana. Nah, beberapa waktu kemudian Terah meninggal, dan pada saat Terah meninggal, kembali Tuhan datang kepada Abraham untuk memberikan satu perintah lagi, agar Abraham meninggalkan negerinya yang dia tempati bersama keluarga, bersama orang tua pada saat orang tuanya masih hidup. Dan Tuhan memerintahkan untuk ditinggalkan dan menuju tanah perjanjian. Jadi Abraham dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dia berangkat dari negeri Haran menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kembali pada hal dasar daripada Abraham,
melangkah hanya karena iman, hanya karena percaya akan perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Dan ketaatan itulah yang menjadi kekuatan bagi Abraham. Lalu dia melangkah dengan perintah daripada Tuhan. Nah, perintah daripada Tuhan kepada Abraham itu adalah ada 3 hal. Dikatakan di dalam kitab Kejadian 12 ayat pertama, pergi keluar dari negerimu. Yang kedua, tinggalkan sanak saudaramu. Dan yang ketiga, tinggalkan rumah bapakmu. Nah, perintah ini itu sangat menuntut sikap Abraham untuk tidak terikat lagi kepada negerinya, tidak terikat lagi kepada sanak saudaranya, bahkan dia tidak lagi terikat kepada warisan daripada orang tuanya yang dikatakan rumah daripada bapakmu. Jadi Abraham melangkah, dan negeri yang dituju itu belum diketahui persis, tetapi Tuhan sudah menyatakan perjanjiannya. Ada 5 hal yang Tuhan katakan untuk memberkati Abraham. Pertama, di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua dikatakan menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, membuat namanya masyhur. Kemudian barang siapa memberkati Abraham diberkati, barang siapa mengutuk akan dikutuk. Dan perjanjian yang kelima, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kalau Tuhan memerintahkan untuk kehidupan Abraham melangkah dengan meninggalkan 3 perkara yang besar, yang sangat mengikat kehidupan Abraham, tetapi Tuhan memberikan 5 perkara yang besar, perkara yang luar biasa yang terjadi kepada Abraham. Jadi dalam hal ini, kalau Tuhan memerintahkan kepada saya dan saudara sebagai orang beriman untuk melangkah dalam kebenaran, maka firman Tuhan katakan segala jerih lelahmu tidak menjadi sia-sia, upah sudah tersedia. Jadi kita melangkah bukan hanya sekedar melangkah begitu saja, tetapi Tuhan sudah memberikan perjanjiannya bagi kehidupan kita. Nah, inilah janji Tuhan. Jadi Abraham melangkah dalam perjalanan kedua. Jadi perjalanan pertama dari negeri Ur Kasdim ke negeri Haran, dan perjalanan kedua adalah dari Haran menuju tanah perjanjian. Nah, setelah sudah sampai di tanah perjanjian, maka Abraham membangun mezbah untuk Tuhan di daerah Sikem. Jadi Abraham membangun mezbah bagi Tuhan, dan sudah disitulah sebenarnya negeri yang Tuhan janjikan. Tetapi ada satu hal yang menjadi kekurangan daripada Abraham. Abraham seharusnya sudah menetap di daerah Sikem. Abraham seharusnya sudah menetap di daerah tanah perjanjian, karena sudah disitulah tempat yang Tuhan maksudkan. Dan itu sudah terbukti. Abraham sudah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tetapi ternyata Abraham berjalan terus meninggalkan daerah Sikem, meninggalkan daerah yang seharusnya dia sudah menetap di situ, dan berjalan terus. Nah, perjalanan ini dikenal dengan perjalanan ketiga. Jadi dari daerah Kanaan berjalan terus, akhirnya sampailah Abraham di negeri Negeb.
Dan apa yang terjadi kekasih-kekasih Tuhan? Abraham bukan mengalami kemakmuran, bukan mengalami hal-hal yang baik di negeri Negeb, tetapi Abraham mengalami bencana. Dia menghadapi keadaan negeri Negeb yang mengalami kelaparan. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan satu pelajaran yang sangat menarik bagi kehidupan saya dan saudara. Kalau kehidupan kita Tuhan perintahkan untuk melangkah dalam satu perjalanan yang Tuhan maksudkan, maka janganlah kita berani untuk melangkah lebih jauh daripada rencana Tuhan. Banyak kehidupan manusia tanpa dia sadari, dia melangkah lebih jauh daripada rencana Tuhan, daripada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, inilah yang dialami oleh Abraham. Jadi Abraham dari negeri Kanaan, dia melanjutkan perjalanan terus, maka sampailah ke tanah Negeb. Dan di tanah Negeb Abraham mengalami kelaparan. Nah, pada saat Abraham menghadapi masa yang sangat sulit itu, seharusnya lah Abraham kembali kepada tanah Kanaan, kembali ke daerah Sikem. Tapi Abraham kembali salah ambil langkah atau keputusan. Dia berjalan terus meninggalkan Negeb. Dia tidak kembali ke tanah Kanaan, tetapi berjalan terus dan sampailah Abraham ke Mesir. Inilah perjalanan Abraham yang tertulis dalam kitab suci, bahwa Abraham pernah ke tanah Mesir karena perjalanannya dari Negeb. Di Negeb dia mengalami pergumulan yang besar. Dia tidak kembali ke tanah Kanaan, tapi kembali ke atau menuju ke Mesir. Nah, kekasih Tuhan, apa yang terjadi di Mesir? Abraham hampir-hampir mengalami bencana yang besar. Karena istri daripada Abraham hampir saja diambil oleh raja yang ada di Mesir. Untunglah Bapa Yahweh melindungi dan menolong kehidupan daripada Abraham. Nah, kekasih Tuhan, jadi setelah Abraham sudah di Mesir, bukan jalan keluar yang dia dapatkan, bukan jalan yang terbaik yang dia dapatkan, tetapi hampir-hampir mengalami musibah di dalam rumah tangganya. Musibah yang besar. Sehingga Abraham menyadari akan hal ini, dan akhirnya Abraham mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Kanaan. Nah, kekasih Tuhan, ini gambaran kehidupan umat Tuhan. Kalau berjalan lebih jauh lagi daripada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan, maka akan beresiko, akan menghadapi berbagai kerugian. Karena memang perjalanan saya dan saudara, kalau kita salah berjalan, pasti ada konsekuensi. Seperti Abraham. Padahal awalnya Abraham berjalan dalam ketaatan. Tapi selanjutnya dia berjalan dalam rencananya sendiri sampai di tanah Mesir. Dan di Mesirlah dia hampir-hampir mengalami bencana. Nah, kekasih Tuhan, Abraham akhirnya kembali ke tanah Kanaan. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik untuk saya dan saudara renungkan. Abraham dari Mesir ke tanah Kanaan, itu sudah ada budak-budak yang mengikuti. Sudah ada pekerja-pekerja yang mengikuti, termasuk pekerja dari Mesir, yaitu Hagar. Dan disinilah perempuan inilah yang kemudian menjadi persoalan besar terhadap kehidupan Abraham sekeluarga. Nah, inilah konsekuensi daripada perjalanan yang berjalan menurut kehendak manusia, tidak berjalan menurut kehendak Tuhan.
Pelajaran yang menarik bagi kehidupan saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan. Mari selagi masih ada waktu, berjalanlah dalam kehendak Tuhan. Dan apabila akhirnya berjalan di luar daripada kehendak Tuhan, berbaliklah kepada apa yang Tuhan amanatkan, karena pasti Tuhan menolong. Walaupun memang harus ada konsekuensi yang harus diterima, tetapi itu harus dimaklumi daripada mau binasa karena perjalanan yang di luar pada kehendak Tuhan. Lebih baik kembali kepada perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, perjalanan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya setelah Abraham kembali, barulah digenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, penggenapan janji Tuhan kepada Abraham itu terjadi setelah Abraham kembali kepada tanah perjanjian, kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ini juga menjadi inspirasi kehidupan saya dan saudara, bahwa banyak perjanjian Tuhan yang diperuntukkan kepada kita. Dan kalau kita belum menerimanya, kalau kita belum mengalaminya, mari kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sebab janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara apabila saya dan saudara sudah berada pada bingkai kebenaran firman Tuhan, sudah berada kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Mari berjalanlah di jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita menerima semua janji Tuhan bagi kehidupan orang yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami sudah belajar kepada firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Tuhan, ampuni apabila kehidupan kami berjalan di luar kehendak-Mu Tuhan. Dan bawalah kami kembali kepada jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Tuhan Yeshua HaMasiah. Sebab Tuhan Yeshua HaMasiah adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mari berjalanlah dalam kehendak Tuhan, supaya saya dan saudara diberkati dalam perjalanan hidup kita ini. Puji Tuhan, Shalom.